Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini Bunda sedikit menjelaskan kepada kalian tentang ciri manusia yang punya khodam pendamping. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yang pertama, ciri yang paling kuat orang yang memiliki khodam pendamping, kalian bisa melihat dari tatapan matanya. Walaupun tatapan matanya itu teduh tapi tajam, dan tatapan matanya bisa menjadi magnet orang-orang yang mendekati dia, yang melihat dia. Ciri yang bisa jadi patokan, bukan berarti tajam tapi blolo, tajam tapi kayak garang, bukan. Tajam tapi bermakna. Kemudian ciri yang berikutnya, setiap tutur katanya selalu bijaksana, penuh dengan kelembutan hati, dan setiap kalimat-kalimat yang keluar dari orang tersebut selalu mengandung makna. Kemudian ciri selanjutnya, secara postur tubuh orang itu lebih berwibawa. Nggak peduli orang itu seorang perempuan, laki-laki dan perempuan, ketika punya khodam pendamping itu jelas postur tubuhnya berbeda. Dan kemudian ciri yang bikin manusia lain menjadi segan atau sungkan adalah ketika kalian berjumpa dengan orang-orang yang punya khodam pendamping. Kalau kalian bisa merasakan sesuatu dari orang itu, pasti ada getaran, ada magnet, ada sesuatu yang kalian bisa tertarik. Tanpa orang itu berkata-kata, kalian pasti ingin mendekat sama orang itu. Kalian pasti ingin mengetahui siapa orang itu. Dan ciri berikutnya adalah ada tanda tertentu di badannya. Selain tatap matanya yang tajam, penuh makna, tutur katanya yang selalu bijak, hatinya lembut, dan setiap nasihat-nasihatnya mengandung makna dan selalu bisa menyentuh hati orang yang mendengarkan. Terus kewibawaan dalam dirinya sangat jelas. Ada energi yang berbeda dari orang tersebut. Yang paling utama adalah, orang itu memiliki welas asih yang tinggi. Seperti yang sudah Bunda jelaskan di video ciri calon spiritual, ciri manusia yang memang kedepannya menjadi orang-orang spiritual sejati. Inilah ada pendamping khodam sejati. Apa bedanya dengan orang yang tidak punya khodam pendamping? Seperti yang di video-video Bunda yang Bunda sudah jelaskan, setiap manusia sebenarnya sudah punya khodam. Tinggal bagaimana cara orang itu membawa diri, tinggal bagaimana cara orang itu mengolahnya, seperti itu. Karena khodam pendamping itu yang baik, khodam pendamping itu adalah menyesuaikan wadah tersebut. Entah itu tanpa sengaja anak itu punya khodam yang memang tidak diketahui, atau memang sudah titisan, atau memang hasil wirid, atau memang hasil puasa. Nah, disinilah khodam, yang namanya khodam kan goib, bisa membimbing atau memberi aura tambahan atau plus ya untuk orang tersebut. Dan ketika orang itu punya khodam pendamping, itu terlihat sekali dengan kesederhanaan tapi berbobot. Tidak menonjolkan diri bahwa dirinya itu punya khodam, tidak menonjolkan diri bahwa dirinya itu orang hebat. Jadi benar-benar orangnya itu kalem,
tidak ingin orang itu tahu siapa dirinya. Dan selain ciri-ciri itu tadi, orang itu selalu bisa berkomunikasi dengan dirinya tentang kebenaran, tentang apa yang tidak baik, seperti itu. Kalau kalian pernah mendengar dari orang lain, katanya ada orang yang punya khodam macan, katakan. Ya tergantung, macan itu kan perwujudannya itu banyak. Bisa jadi perwujudan dari malaikat yang memang ditugaskan sama Allah untuk mendampingi orang tersebut, akhirnya wujudnya macan. Tapi bagus untuk mengolah segala sesuatu yang ada di dalam diri orang itu, karena memang orang ini pantas didampingi. Ada juga khodam macan yang bilang itu belum tentu khodam yang bagus, bisa jadi jin yang menyerupai sesuatu yang buruk. Karena banyak orang yang mengaku punya khodam, kadang sombong, kadang tidak kontrol dalam dirinya, terus selalu pamer ke orang-orang bahwa saya punya khodam, saya punya khodam. Jadi ciri orang yang punya khodam pendamping sejati itu orangnya biasa-biasa saja, tapi sangat luar biasa. Kalau orang yang dipaksakan khodam untuk dirinya ditarik atau memang diisi, itu jelas jauh berbeda. Penjelasan Bunda ini mirip dengan penjelasan Bunda yang sudah-sudah, termasuk video yang beberapa minggu yang lalu itu tentang ciri calon spiritual sejati. Dan orang-orang yang punya khodam pendamping sejati ini susah diremehkan, karena dengan welas asihnya, dengan prinsip yang kuat, jadi susah diremehkan. Mungkin kalian bisa memanfaatkan ketulusannya, tapi bahaya untuk orang-orang yang memanfaatkan orang yang punya khodam pendamping sejati. Jangankan orang yang punya pendamping khodam sejati ya, khodam tarikan aja, kalau memang sudah ditugaskan menjadi pendamping seseorang itu, seseorang pasti kalau orang itu sudah baik, tulus, sama saja pasti melakukan sesuatu untuk orang yang didampingi itu tadi. Maka dari itu, waspadalah ketika kalian ingin memiliki khodam pendamping. Kalian harus bisa mengukur diri, kalian harus bisa merubah diri, kalian harus cerdas pola pikir kalian, kalian harus benar-benar mempunyai rasa yang kuat, yang rasa-rasa yang tentang orang lain, yang positif atau negatif. Jadi orang yang berharap punya khodam yang berlebihan itu bukan calon pemilik khodam sejati, jadi calon orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang ngoyoh mencari khodam pendamping, bukan khodam pendamping asli, itu biasanya sok banget, biasanya gak mau mengalah, pingin dilihat orang lain bahwa saya ini lebih dari orang lain. Seperti itu. Kembali lagi, kalian harus memahami diri sendiri. Nggak perlu tanya ke orang-orang, saya punya khodam bener nggak? Kata orang saya punya ada pendampingnya, bener nggak? Usah. Kalau memang kalian benar-benar punya rasa yang kuat, kalau memang benar-benar kalian bisa menjadi magnet orang banyak, magnet yang positif, maka ya itu, kalian ada khodam pendamping yang memang membimbing kalian untuk ke arah yang lebih baik. Bunda berharap apa yang Bunda jelaskan di sini bisa masuk ke rasa kalian, ke pikiran kalian, ke logika kalian. Tetap waspada dalam kondisi apapun, bersabar, ikhlas. Dan yang sudah punya khodam pendamping sejati atau khodam pendamping tarikan, hasil wirid atau hasil puasa, jangan bersombong, jangan merasa hebat, jangan dimanfaatkan yang tidak benar, biar tidak menyesal di kemudian hari. Seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah setia di channel Bunda Jenny Runte. Mudah-mudahan semua hajat kalian dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kalian selalu diperpanjang, limpahan rahmat hidayah, limpahan kerejekian yang berberkah. Kalian insya Allah ditambahkan ilmu, harta, kederajatan, dan keselamatan dunia akhirat, dan dicukupkan dunia dan akhirat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSD.